Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Herlina dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 3B. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran membaca. Dosen pengampunya Ibu Murni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu buku mengasah kemampuan diri bahasa Indonesia. Baiklah, materi yang pertama yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Menganalisis teks merupakan aktivitas untuk mencermati lebih mendalam objek yang akan dibaca. Dalam menganalisis teks laporan hasil observasi, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu struktur teks laporan harus ada pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir. Yang kedua itu kajian tentang kebenaran data yang disampaikan dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Karena data yang ada harus tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu tentang pemilihan kata, penggunaan ejaan, keefektifan kalimat, dan susunan paragraf. Dalam teks laporan hasil observasi, jadi kita lebih rinci dan mudah memahami teks hasil laporan observasi tersebut. Dan ada juga langkah-langkah dalam membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menentukan topik observasi. Sebelum kita melakukan observasi, lebih dulu kita harus menentukan topik terlebih dahulu agar mudah informasi yang disampaikan tuh lebih lengkap dan lebih mudah dipahami. Dan yang B, menentukan tujuan observasi. Tujuan dari observasi harus mempunyai arah yang bermanfaat untuk pembaca. Dan yang C, melakukan observasi atau pengamatan di lapangan. Pengamatan harus dilakukan agar tujuan yang akan dicapai, maka pengamatan harus dilakukan secara cermat dan teliti. Dan yang D, menyusun kerangka karangan, yaitu kerangka karangan disusun supaya terdapat arah yang jelas dan urutan materi dalam kerangka karangan tersebut. Dengan kerangka yang baik, teks laporan hasil observasi dapat dikembangkan dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang E, mengembangkan kerangka karangan, yaitu mengembangkan kerangka karangan dilakukan setelah bahan-bahan sudah tersedia lengkap. Kalimat-kalimat yang dipakai dalam teks laporan hasil observasi tersebut harus memenuhi kaidah kebahasaan, dan kata-kata yang digunakan juga bermakna lugas, dan ide-ide yang disampaikan juga agar mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang F, membuat kesimpulan hasil observasi. Setelah kita menulis atau melakukan observasi tersebut, kita harus membuat kesimpulan dari teks yang kita buat tersebut, supaya pembaca dapat lebih banyak mendapatkan informasi dan manfaat yang baik dari hasil observasi tersebut yang telah kita lakukan atau yang telah dilakukan. Baiklah, yang selanjutnya itu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pemaparan pokok masalah dengan memberikan keterangan atau penjelasan secara detail sehingga dapat memperluas pemahaman atau pengetahuan kita terhadap teks eksposisi tersebut. Teks eksposisi dapat pula berupa langkah kerja atau cara pembuatan barang atau pelaksanaan suatu kegiatan, artikel, ringkasan, dan juga laporan. Berita yang disajikan dalam teks eksposisi berisi data 5W1H, yaitu what, apa yang dipaparkan, who, siapa yang melakukan, dan where, di mana peristiwa itu terjadi, why, mengapa peristiwa itu terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, dan
how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Ada pula struktur dan kaidah dalam teks eksposisi ini. Yang pertama, struktur teks eksposisi harus disusun dengan memperhatikan struktur yang berisi pendapat atau gagasan penulisan, diuraikan secara lebih objektif untuk menambahkan pengetahuan kita atau wawasan kita terhadap teks eksposisi tersebut. Fakta yang diungkapkan juga diperjelas dengan data pendukung. Lalu ciri-ciri dari kaidah yang harus kita perhatikan yaitu dalam penulisan teks eksposisi, yang pertama, objek penulisan objek pembicaraan ditandai dengan penggunaan kata benda, menggunakan kata kerja untuk menunjukkan adanya kegiatan atau menggunakan kata sambung untuk menghubungkan beberapa kegiatan yang ditentukan atau dilakukan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menganalisis teks eksposisi, yang pertama yaitu topik. Topik yang dikembangkan menggunakan kalimat-kalimat yang saling mendukung. Yang kedua itu carilah satu teks eksposisi di media elektronik ataupun media cetak, lalu kita analisis teks tersebut, kemudian kita temukan kata tidak baku dalam teks tersebut, kemudian kita ganti dengan kata-kata yang lebih baku supaya lebih mudah dipahami. Dan yang selanjutnya itu lalu kita bisa presentasikan hasil dari analisis kita tersebut. Baiklah, yang selanjutnya itu menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Teks anekdot yaitu cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan pembaca. Cerita yang disampaikan dapat berupa kejadian nyata atau cerita rekaan. Teks anekdot juga berkisah tentang peristiwa yang dialami oleh orang penting atau orang terkenal atau tokoh terkenal. Teks anekdot ini memiliki struktur dan kaidah. Yang pertama itu struktur dalam teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Abstrak ini keadaan yang menggambarkan sebagai pembuka cerita. Yang kedua itu orientasi. Orientasi ini ada keadaan yang dibangun untuk menuju cerita yang akan disampaikan. Yang ketiga itu krisis, gambaran kelucuan yang diungkapkan melalui kelucuan dan kejanggalan yang mengejutkan. Dan yang keempat itu respon, tanggapan yang diberikan oleh pelaku terhadap kelucuan yang ternyata berisi tentang nasihat atau nilai-nilai yang tergandung dalam teks anekdot tersebut. Yang kelima itu koda. Koda itu pernyataan penutup menggambarkan terhadap pemahaman cerita yang disampaikan oleh penulis. Yang selanjutnya itu kaidah teks anekdot. Yang pertama itu teks anekdot harus berupa cerita lucu dan menggelitik pembaca. Yang kedua itu teks anekdot harus mengandung nilai atau kebenaran supaya dapat dipakai pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, yang selanjutnya itu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan. Mengidentifikasi adalah menemukan tanda yang dapat dipakai untuk mengetahui kebenaran dan isi sebuah teks. Dalam kaitan dengan cerita rakyat atau hikayat, kegiatan identifikasi dilakukan agar dapat mengetahui nilai dan isi yang bermanfaat dalam cerita tersebut. Adapun nilai-nilai sosial dalam teks hikayat ini, dalam cerita teks hikayat ini, yang pertama itu bekerja sama dan dalam hal kebaikan. Yang kedua itu saling menolong.
kita harus menolong orang yang lagi kesusahan ataupun yang lagi membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga itu saling menghargai dan saling menghormati dan juga menghargai. Kalau kita mau dihargai oleh orang, lebih dulu kita harus menghargai orang terlebih dahulu. Yang keempat, tidak melakukan tindakan kriminal. Ada juga nilai-nilai keagamaan dalam teks hikayat tersebut. Yang pertama itu percaya adanya Tuhan dan kekuasaan yang dimilikinya. Yang kedua itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kita akan terhindar dari segala kesusahan ataupun dari segala keburukan yang akan menimpa kita. Insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah memahami isi kebahasaan dan nilai-nilai dari buku non-fiksi atau buku pengayaan, novel, cerita rakyat, dan cerpen. Yang pertama itu kita bahas yaitu buku non-fiksi. Buku non-fiksi ini buku yang dihasilkan melalui proses pengamatan atau penelitian baik langsung maupun tidak langsung. Berbeda dengan buku fiksi yang banyak mengemukakan imajinasi atau karangan dari logika seseorang, buku non-fiksi ini mengandung unsur-unsur kebenaran yang diperoleh dari kajian ilmiah. Ide yang disampaikan dari karangan non-fiksi ini ditulis secara jelas, logis, dan juga sistematis. Buku non-fiksi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu mengandung informasi yang sesuai dengan faktanya. Yang kedua itu berisi temuan baru dan penyempurnaan temuan. Yang ketiga yaitu menggunakan sistematika penulis karya ilmiah. Ada juga aspek-aspek dari buku non-fiksi ini. Yang pertama itu menggunakan kata baku sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang kedua itu memakai kalimat yang tepat, singkat, dan jelas, resmi, dan juga teratur. Yang B yaitu novel. Novel adalah cerita karangan berbentuk prosa dengan alur cerita atau plot tema yang kompleks. Ciri-ciri dari novel ini yaitu yang pertama itu bercerita tentang kehidupan manusia, yang kedua terdapat konflik yang dapat menimbulkan perubahan nasib, yang ketiga itu terdapat beberapa alur atau jalan cerita, yang keempat yaitu terdapat beberapa insiden yang mempengaruhi jalan cerita ini, yang kelima itu perwatakan atau pertokohan yang dilukiskan secara mendalam. Yang C yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah sebuah prosa lama yang berasal dari suatu daerah tertentu yang bersifat kedaerahan. Cerita rakyat ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu mite. Mite adalah sebuah cerita yang bercerita tentang kehidupan para dewa-dewa atau roh-roh pada zaman waktu itu atau zaman dahulu. Yang kedua itu legenda. Legenda adalah kehidupan zaman dahulu atau bercerita tentang sejarah. Yang ketiga itu fabel. Fabel ini adalah watak dari manusia yang diperankan oleh hewan atau binatang. Yang D itu cerpen. Cerpen adalah cerita yang berisi kisah hidup tokoh pada saat tertentu, memiliki cerita alur pendek. Baiklah, kelebihan dari buku ini yaitu buku ini sangat mudah dipahami, materi-materinya yang disampaikan dalam buku ini sangat mudah dimengerti karena buku ini menuliskan hanya ringkasan dari materi-materi yang disampaikan.
Adapun kekurangan dari buku ini yaitu buku ini tidak menyajikan gambar ataupun tidak menyajikan gambar, jadi sebagian orang mungkin tidak tertarik dengan membaca buku ini. Adapun lagi kekurangannya itu buku ini tidak menjelaskan secara detail, karena buku ini hanya menyampaikan ringkasan-ringkasan dari materi tersebut. Tapi buku ini sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Baiklah, itu tadi pembacaan materi dari buku Mengasah Kemampuan Diri Bahasa Indonesia. Saya Resi Herlina dari kelas 3B. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian menjelaskan materi ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.